Oke teman-teman, kembali lagi di saya di channel Orang Bidak Fun. Kali ini gue bukan mereview game maupun bukan mereview apapun. Gue akan menjelaskan tentang urutan prosesor Intel dan AMD di tahun 2023. Jadi teman-teman mungkin tahu ada dua jenis prosesor yang bernama untuk CPU maupun laptop, yaitu ada prosesor dari Intel maupun AMD ya. Jadi bila kita mau bisa sendiri, kita harus tahu teman-teman mau menentukan komponennya seperti apa. Atau kalau kita mau beli komputer baik maupun desktop maupun laptop, itu teman-teman pasti harus perhatikan dulu. Yang paling pertama itu prosesornya, spesifikasi yang ditawarkan. Jadi komponen komputer yang tidak boleh dianggap remeh itu adalah prosesor atau disebut CPU, Central Processing Unit ya. Jadi ada dua CPU atau prosesor yang kita tahu mungkin cukup familiar, itu dari Intel maupun AMD. Jadi Intel AMD ini adalah sebagai produsen prosesor komputer terbaik dan terkemuka di dunia. Jadi tiap Intel sama AMD ini ada berbagai tingkatan dan variannya pun berbeda-beda. CPU AMD versus Intel, banyak pengguna mungkin masih banyak yang bingung dalam memilih prosesor laptop untuk komputer, desktop maupun laptop. Untuk melakukan performa yang lebih optimal, jadi pengguna komputer atau teman-teman harus benar-benar paham sebelum memutuskan untuk memiliki prosesor tertentu. Nah, di sini akan gue jelaskan jadi Intel maupun AMD ya. Jadi Intel itu ada generasinya, ada generasi ke-1 sampai yang terakhir ini Intel telah merilis generasi yang ke-13 atau bisa disebut Raptor Lite. Jadi prosesor Intel Core generasi ke-13 ini itu dirilis tahun 2022. Nah, kalau untuk AMD itu ada Ryzen seri 5, Ryzen seri 6000 sampai Ryzen seri 7000. Nah, yang paling tertinggi di AMD itu adalah Ryzen seri 7000 atau bisa disebut Raphael. Gen 4 itu dirilis di tahun 2022. Nah, ini ada kode-kodenya nih. Ada CPU prefix ini di setiap prosesor itu memiliki kode di belakangnya. Misal contohnya Intel Core i7. Nah, itu gen berapa? Misal gen 8 berarti 8000. Ada yang K, ada yang T, ada yang F. Nah, kalau yang K itu kalau kita teman-teman memilih prosesor yang belakangnya ada huruf K itu, teman-teman itu tandanya prosesor teman-teman itu bisa di overclock. Nah, overclock itu apa sih? Overclock itu adalah suatu pengaturan untuk mengeluarkan kemampuan melebihi kemampuan prosesor sendiri. Jadi kita bisa overclock. Contoh dasar prosesor ini kalau misalnya contoh 3,1 GHz. Nah, teman-teman itu bisa upgrade sendiri. Teman-teman bisa overclock ke misalnya contoh 3,6 GHz atau 3,8 GHz. Tapi resiko overclock ini jika teman-teman gagal atau tidak berhasil, itu akan merusak atau memperpendek umur si prosesor tersebut. Nah, ada yang T. Nah, kalau yang belakang huruf T itu ada prosesor yang hemat daya. Jadi konsumsi listriknya lebih hemat daripada yang tidak ada simbol T. Nah, kalau untuk Intel itu tanpa IGP. IGP itu apa? Integrated Processor. Jadi dia ini memiliki VGA onboard di dalam motherboard, itu disebutnya IGP. Nah, kalau teman-teman membeli seri Intel yang F itu teman-teman mendapatkan IGP, Integrated Processor. Jadi Intel VGA teman-teman itu akan onboard, jadi itu akan bergantung ke motherboard teman-teman ya. Nah, kalau yang tipe G, H, U, mungkin teman-teman pernah lihat kan, ada kadang-kadang seri prosesor itu yang belakangnya huruf G, huruf H, huruf U. Nah, itu adalah prosesor yang ditanam biasanya yang mobile. Jadi untuk yang dibawa kemana-mana itu biasa prosesor yang menggunakan kode seri di belakang itu untuk versi laptopnya ya. Nah, sekarang tadi udah saya jelaskan tentang Intel. Nah, sekarang saya akan jelaskan di AMD. AMD juga sama seperti Intel, tapi kalau AMD itu ada prefixnya 3. Ada yang X, tipe G, dan H atau U. Kalau tipe X itu sama seperti Intel yang tadi. X itu prosesor teman-teman bisa mendukung untuk overclock, untuk kinerja yang lebih tinggi daripada standar bawaan si pabrik prosesor ini. Kalau yang J-nya itu ada seri APU ya, ada seri APU. Jadi dia tuh
AMD Processing Unit. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya contohnya teman-teman membeli prosesor AMD Ryzen 5600G. Nah, teman-teman tanpa teman-teman membeli VGA eksternal atau disebutnya VGA dedicated, teman-teman sudah bisa memainkan multimedia, teman-teman sudah bisa bermain game yang cukup nyaman kalau teman-teman membeli yang seri G. Nah, kalau untuk AMD itu ada seri H dan U. Seri H dan U ini teman-teman itu, jadi si prosesor AMD ini menanamkan prosesor untuk laptop ya. Oke, jadi ini ada, sekarang kita akan menjelaskan tentang grafik kinerja CPU kelas enthusiast. Jadi kelas enthusiast ini ada, kita mulai dari yang atas ini ada Core i9, ada Core i9 13900KS, Core i9 13900K ya. Jadi yang tadi, seperti yang tadi saya jelaskan di atas, kalau yang versi K ini tuh teman-teman bisa overclocking, bisa mempercepat kinerja prosesor dari bawaan standar pabriknya. Nah, kalau misalnya yang ini ada yang tipe F nih, ada Core i9 13900F. Nah, 13900F ini tanpa IGP, jadi tanpa integrated prosesor, tanpa grafik di motherboard ya. Ini ada Ryzen 9 7950X. Jadi kemampuan prosesor Ryzen 9 ini teman-teman bisa mengoverclocking dari si prosesor ini. Dan ini belakang ini ada 3D ya. 3D ini jadi teman-teman itu prosesor ini telah mendukung kinerja 3 dimensi. Ya. Untuk Core i9 13900KS, kinerjanya itu ada di angka 131. Lanjut di bawahnya ada Core i9 13900K di skor 129. Di bawahnya disusul oleh Core i9 13900KF di skor sama seri ya, 129. Ada Core i9 13900F di skor 124. Berikutnya ada di Core i9 13900 di skor 124. Lalu berikutnya ada di kubu merah di Ryzen 9 7950X3D ada di skor 122. Berikutnya ada di kubu biru di Core i9 12900KS di skor 119. Berikutnya ada di kubu merah kembali di Ryzen 9 7900X3D ada di skor 117. Disusul oleh kubu biru di Core i9 13980HX ada di skor 117 dan mengimbangi di bawahnya Core i9 12900KF. Jadi dia serial number berbeda tapi kinerjanya sama di angka 117. Nah, ini ada di grafik kinerja CPU kelas high-end atau performance. Nah, untuk grafik kinerja CPU kelas high-end and performance ini yang menduduki posisi pertama ada di Core i7 13700KF di skor 126. Lalu di bawahnya ada Core i7 13700K, sama ya, skornya di angka 126. Lalu ada Core i7 13700F di skor 121. Lalu di bawahnya ada Core i7 13700 di skor 121. Lalu disusul oleh kubu merah di Ryzen 7 7800X3D ada di skor 117. Lalu ada Core i7 12700K di skor 114. Selanjutnya ada di Core i7 12700KF, sama ya, di antara 12700K maupun 12700KF itu memiliki skor yang sama atau imbang di angka 114. Lalu di bawahnya ada Ryzen 7 7700X di skor 112. Berikutnya ada Ryzen 7 7700 di skor 109. Lalu ada posisi terbawah atau terendah ditempati oleh Core i7 12700F di skor 109. Jadi bandrol harga yang cukup mahal berbanding lurus dengan spesifikasi kinerjanya. CPU ini memiliki jumlah core kurang lebih sekitar 8 core, bahkan ada yang melebihi, mungkin bisa 9, 10 atau seterusnya. Umumnya yang prosesor yang di atas ini nih teman-teman bisa lihat ya, di Core i7 ini sampai ke bawah ini dia telah dilengkapi oleh fitur HT, Hyper-Threading, atau SMT, Simultan Multithreading, sehingga tiap core itu mampu mengeksekusi 2 thread sekaligus. Jadi prosesor ini memiliki kinerja double. Jadi untuk membuka program atau aplikasi pastinya lebih ringan dan enteng. Jadi sudah dibekali sebagian prosesor di atas oleh kemampuan overclocking.
Jadi mubazir kalau misalnya teman-teman membeli CPU yang di atas itu, tapi kalau hanya untuk bermain game atau bersenang-senang itu kayak agak mubazir, karena manfaat dari segudang fiturnya itu mungkin akan percuma, kecuali teman-teman kalau memang fokus untuk bermain game secara profesional atau e-sport. Oke, itu adalah tingkatan prosesor Intel dan AMD. Nah, untuk saat ini dari versi low end, mid end maupun high end itu emang masih didudukin secara keseluruhan poinnya masih dipimpin oleh prosesor Intel. Tapi bukannya gue membela Intel. Nah, gue nggak tahu berdasarkan apa. Kadang sebagian orang pun juga ada yang masih menyukai AMD. Seperti gue pribadi, gue juga memakai prosesor AMD. Ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, jadi kita tidak ada paksaan memakai prosesor apa. Dua prosesor ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau pilih yang bagus yang mana? Gue nilai dua-duanya bagus dan work ya. Dua-duanya memiliki kinerja yang sangat bagus. Tergantung seri-seri prosesor. Entah Intel, entah AMD, mereka mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Jadi untuk dua-duanya, gue work it untuk dua-duanya. Jadi nah, tadi kan itu tentang kinerja prosesor. Nah, kali ini gue akan membahas tentang urutan prosesor Intel dan AMD dari terendah sampai tertinggi. Kalau misalnya untuk prosesor Intel itu kan ada Intel Core, Intel Xeon, Intel Atom, Intel Pentium. Mungkin teman-teman dulu tahu ada Intel Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4, bahkan sampai Pentium Gold. Ada yang Celeron, Itanium. Kalau urutan prosesor AMD untuk laptop itu ada di K5, K6, Duron, Athlon 64X2, Athlon 64FX, AMD Sempron, AMD 64 V2 Dual Core, AMD Optron, AMD Cadence, Orochi Bulldozer. Nah, di sebagian prosesor ini yang gua tahu, yang gua familiar tuh dengar tuh yang pernah gue pakai itu di AMD Athlon 64X2. Itu dulu gue punya PC tahun 2011 atau 2012 gue menggunakan prosesor PC gue itu menggunakan AMD Athlon 64X2. Nah, yang gue tahu AMD Bulldozer itu gue tahu. Cuman kalau AMD yang lain-lain ini gue belum pernah gue gunain, jadi gue nggak tahu kinerja bagaimana. AMD Sempron gue juga belum tahu. Mungkin ini untuk versi laptop nih ya. Mungkin kalau desktop sama laptop ada sedikit perbedaan. Nah, di tahun 80 sampai 90 Intel telah mengeluarkan prosesor. Ada seri MCS4, ada prosesor 8 bit i-X00X, prosesor X0X5, 8086 sampai 8088 microprosesor. Ada yang tipe 286 microprosesor, Intel 386 microprosesor, Intel 486 DX CPU microprosesor, Intel Pentium prosesor. Nah, itu yang gue bilang ada Pentium 1, Pentium 2, 3, and 4. Pentium prosesor, Intel Pentium Xeon prosesor, Intel Celeron prosesor, Intel Pentium 3 prosesor, dan Intel Pentium 3 Xeon prosesor. Nah, pada tahun 2000-an, periode 2000-an, Intel telah mengeluarkan prosesornya lagi. Dia ada yang Intel Pentium 4 prosesor. 4 prosesor itu mungkin maksudnya quad core ya, 4 core, 4 core. Ada Intel Xeon prosesor, Intel Itanium. Gue nggak pernah tahu, gue juga baru tahu ada Intel Itanium. Ada Intel Pentium M, ada Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz. Wah, di zamannya kecepatan segitu juga udah cukup cepat ya, di periode tahun 2000-an. Nah, AMD ini ada tingkatan juga nih, baik untuk laptop maupun komputer. Ada AMD K5, AMD K6, AMD Duron, AMD Athlon, AMD Athlon 64X2, ada AMD 64FX, AMD Sempron, AMD 64 V2 Dual Core, AMD Opteron, AMD Cadence, AMD Orochi maupun Bulldozer. Nah, cuman di sini sih di artikel ini belum dimasukin Ryzen ya. Nah, untuk prosesor AMD sendiri itu yang terbarunya itu ada di series Ryzen ya. Jadi dia ada prosesor A8, A9, A10. Ada Athlon 3000G ya, 3000G. Cuma di sini di artikel ini tidak tertulis. AMD yang paling tinggi itu hanya ada di AMD series Ryzen ya.
Oke, jadi mungkin segitu saja yang gue bahas tentang perkembangan prosesor Intel dan AMD dan perbandingan kinerja antara prosesor Intel maupun AMD. Jadi yang gue mau bilang ke teman-teman, setiap prosesor itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak ada yang buruk, tidak ada yang apapun. Semua prosesor bagus, tergantung kebutuhan teman-teman. Teman-teman untuk apa? Kalau emang teman-teman, ya kalau menurut gue sih, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan CPU, kalau kebutuhannya di multimedia maupun gaming, itu gue saranin sih memakai prosesor AMD. Tapi kalau teman-teman untuk kerja-kerja berat atau misalnya untuk desain grafis dan segala macam, ya gue saranin Intel. Nah, kembali lagi ke kebutuhan teman-teman masing-masing. Teman-teman ada dua pilihan, teman-teman bisa mencoba dari kelas low sampai high end itu. Nah, kalau untuk prosesor Intel sendiri, memang kekurangan prosesor Intel itu apa sih? Kekurangan prosesor Intel itu, dia itu harganya emang di atasnya AMD, dan harganya itu memang mahal ya. Kalau bisa gue bilang jujur aja, emang harganya itu mahal. Nah, kalau AMD itu emang harga prosesor lebih terjangkau. Nah, untuk prosesor AMD itu sudah memiliki APU, jadi dia telah memiliki integrated graphic di dalam prosesor tersebut. Jadi tanpa teman-teman membeli VGA card maupun VGA eksternal ya bisa disebut, itu teman-teman sudah bisa bermain game dengan cukup lumayan lancar lah ya. Asal settingan juga teman-teman harus mengatur di setting low sampai medium. Oke. Ya gitu saya teman-teman tentang urutan prosesor Intel maupun AMD. Mudah-mudahan review gue kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Untuk kedepannya gue akan mereview lagi nanti tentang bagian komputer untuk spesifikasi yang lainnya lagi seperti apa. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Teman-teman bisa like, share, komen maupun subscribe channel ini agar channel Ono Bibidak Fun ini bisa berkembang ke depannya dan memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman setia yang menonton channel ini.